Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Pertama-tama selamat datang kembali di kelas offline-nya setelah 1, 2, 3 mungkin 3 atau 4 kali. Setelah berapa minggu ini malam minggu kalian normal, maka malam minggunya akan kembali dirusak oleh saya bersama mata kuliah ini. Tapi tenang, ini hanya pertemuan. Kita hanya punya 2 pertemuan lagi. Kita hanya punya pertemuan pekan ini dan pekan depan, ya. Dan pekan depan adalah batas waktu kalian mengumpulkan tugas artikel jurnalnya. Oke. Waduh Pak, mepet lagi. Ya, karena kalau yang ngomong mepet berarti dia belum mengerjakan, kan gitu. Bagi yang sudah mengerjakan, dia santai-santai kipas-kipas ya, teman kalian yang nyantai-nyantai di belakang kelasnya. Oke. Di 2 pekan ini saya coba selesaikan. Nanti saya tambahkan ada video-video yang saya buatkan khusus buat kalian sebagai pengganti kelas. Tadi yang sudah saya buat untuk mata kuliah hukum pidana anak. Dan saat ini saya akan teruskan nanti terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Baik. Mata hari ini kita akan bicara tentang viktimisasi. Ingat ya, viktimisasi, bukan pikinisasi. Oke, viktimisasi, viktim berangkat dari kata viktim itu korban, diambil dari satu cabang ilmu bernama viktimologi. Ada pembelajaran tentang kriminologi, ada pembelajaran tentang viktimologi. Keduanya membahas satu kejahatan tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kriminologi, kita akan mengambil sebagai objek yang ingin kita kulik dengan sangat dalam adalah pelaku kejahatannya, para kriminalnya. Sedang viktimologi, kita merubah pandangan kita bukan pada pelakunya. Sama, ada perbuatan keburukan di situ, ada kejahatan di situ, ada ketidakbenaran di situ, tapi kita akan sedang bicara bukan pada pelakunya, tapi pada korbannya. Berapa hari yang lalu ada kejadian yang sangat mengerikan, seorang bapak membantai anaknya, 4 orang, istrinya, tidak tahu masih hidup apa enggak istri. Sebegitu parahnya. Nah, kalau kita fokus pada si bapak, kenapa bapak melakukan itu, kenapa dia begini-begini, nah itu adalah cabang ilmu namanya kriminologi. Itu di UI atau di beberapa kampus itu menjadi satu program sarjana sendiri, program studi kriminologi. Dia lebih dekat ke sosiologi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan baik jiwanya, bagaimana pandangan, ya itulah secara sosiologisnya. Sedangkan viktimologi, nah ini nanti berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Cabangnya salah satunya adalah viktimisasi. Lebih spesifik lagi, viktimisasi struktural. Berfokus pada anak-anak yang dibunuh oleh bapaknya itu. Kalau bahasa gampangnya, kenapa bisa ada korban? Kenapa korban itu jadi korban? Apakah kesalahan korban? Apakah ada pembiaran sehingga terjadi korban? Apakah ada satu, kalau lebih spesifik bicara struktural, itu ada struktur yang membuat pasti ada korbannya. Korban itu terbentuk sebagai dampak dari sesuatu yang dibuat. Contoh, saat ini terjadi penambangan batu bara, ya.
Lalu lubang tambang yang dibiarkan menganga besar itu tidak dilakukan reklamasi, ya, tidak dijadikan kembalikan seperti semula, dibiarkan begitu saja, lalu dibiarkan oleh pemerintah juga, dibiarkan oleh penegak hukum. Pembiaran itu nanti ketika terjadi ada orang yang tenggelam di sana, ada yang sawahnya rusak, ada banjir dan sebagainya, itu sebenarnya dari sudut pandang viktimologi, viktimisasi itu adalah pembentukan siap-siap aja, pasti akan ada korbannya. Pasti akan ada korban. Kalau kuliah nyantai-nyantai saja, semua dari kelas itu pasti lulus, maka itu dosennya sedang menyiapkan korban-korban. Siapa korbannya? Orang-orang yang nanti dibantu saudara. Orang-orang yang nanti minta bantuan sama saudara. Orang-orang yang nanti konsultasi hukum dengan saudara. Ketika nyantai-nyantai saja sehingga jadi sarjana sembarangan saja, maka sebenarnya proses itu menyiapkan ada korban. Siapa? Korban dari sarjana hukum yang tidak kompeten. Korban dari sarjana hukum yang tidak jujur. Korban dari sarjana hukum yang tidak punya profesionalitas. Apa yang ditegakkan dari proses pendidikan itu salah satunya itu menjamin jangan sampai berupaya, ya, walaupun tidak ada jaminan 100%, mengupayakan jadi yang lulusan dari sini itu punya hal-hal tertentu yang jangan sampai menghasilkan korban. Oke, saya akan mulai dengan satu video. Karena biasanya lambat internetnya, akhirnya saya sebelum kelas ini tadi saya download dulu lah. Viktimisasi terhadap pejalan kaki merupakan masalah yang sering terjadi di banyak kota di seluruh Indonesia. Pejalan kaki seringkali menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena infrastruktur jalan yang kurang memadai dan tidak memperhatikan kebutuhan pejalan kaki. Kendaraan seringkali diprioritaskan, sementara pejalan kaki diperlakukan sebagai pengguna jalan yang tidak penting. Pejalan kaki harus berhadapan dengan berbagai risiko, seperti trotoar yang rusak atau sempit, jalur pejalan kaki yang tidak terpisahkan dari jalur kendaraan, lampu jalan yang tidak berfungsi dengan baik, dan banyak lagi. Selain itu, pejalan kaki juga seringkali harus menghadapi bahaya yang disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan ponsel saat mengemudi, dan melanggar aturan lalu lintas lainnya. Viktimisasi terhadap pejalan kaki juga dapat terjadi di lingkungan pasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak pasar yang memperbolehkan kendaraan parkir di bahu jalan, sehingga pejalan kaki harus berjalan di tengah-tengah jalur kendaraan. Hal ini sangat membahayakan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau membutuhkan bantuan, seperti orang tua atau anak kecil. Dengan perasaan mulai membuat kami di Komisi 1 untuk melakukan pemantauan langsung di lokasi yang paling sering terjadi viktimisasi pada pejalan kaki. Kami di Komisi 1 melakukan pemantauan langsung di pasar dan di pejalan kaki.
Kemudian saya sering punya teman juga. Saya kalau mama kita saya pada di sana, saya jangan pergi untuk mengajar sama buat kan terus kalau dia kalau kita dari ini saya tak ada terus kalau jualan dan hari depannya kita juga mengatur ada yang sama aja. Jadi kalau saya kalau kegiatan di sana. Tadi itu ini sudah terjadi ini kalau satunya kalau ini dengan sama begini ini Oke, saya berhentikan di situ karena saya kira menangkap intinya begini. Kalau ada orang diserempet di pinggir jalan tadi, apakah kita dengan serta-merta ya sudah nasibnya begitu? Ternyata ada andil besar bagi kita, bagi kejadian tadi itu. Kenapa? Karena tidak diberikannya lahan pejalan kaki. Ini masalah di banyak tempat, salah satunya Samarinda ini. Saudara kalau jalan kaki itu bingung mana trotoarnya. Ataupun trotoar jalan Juanda ini ada jebakannya, tiba-tiba jalan bolong. Kemarin saya tiba-tiba lewat situ tuh tiba-tiba nongol kepala. Ternyata bapak-bapak yang nyemplung ke dalam itu memang sengaja dia ngambil tanah itu. Tapi ternyata itu kondisi yang begitu itu, kondisi yang menunggu saja ada korbannya. Nah itu yang jadi masalah yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini. Korban iya, itu takdir pada ujungnya sebagai seorang yang percaya takdir. Tapi ya, adanya pembiaran, ada satunya hal-hal yang mengakibatkan korban itu terjadi dan itu ternyata harusnya bisa ditanggulangi, ya, bisa disiapkan dahulu, bisa dicegah terlebih dahulu. Gitu. Saya kemarin sering jalan saya di Tenggarong ya, nggak tahu di dekat Samarinda, tapi saya lihat tuh di beberapa video itu sekarang itu lagi tren sepeda dan motor listrik. Ya, cuma yang jadi masalah adalah banyak anak kecil usia SD itu bawa sepeda-sepeda listrik, ya namanya sepeda, sehingga mereka menganggap itu sepeda anak kecil, lalu nggak pakai helm. Masalahnya jalannya di tengah dan ngebut, dipol-polin, walaupun ngepolnya berapa sih sepeda listrik itu tetap aja lumayan. Maksudnya kalau jatuh lumayan. Bukan karena dia sepeda listrik, aspalnya jadi empuk. Ketika kepalanya nyenggol aspal, ya, saya sempat nyeletuk itu tapi dimarahin istri saya. Rasain kalau jatuh, rasain. Gitu. Kita sering gitu lah, gregetan ya. Salah sih, biarin aja lah. Kenapa? Ini memang dia kayak lakuannya begitu. Ada anak kecil juga di dekat kampung saya dulu tuh. Jadi anak kecil SD itu bonceng 3 dan dia itu naik motor. Ini motor beneran. Motor beneran itu
kakinya aja jinjitnya itu susah begitu. Itu kalau jatuh, kalau orang tuanya sedih, setengah hati saya sedih, setengah hati saya syukurin. Siapa suruh kamu lepas anakmu, kamu beri anak yang begitu naik motor? Satu sisi begitu. Kenapa? Ya, karena dirinya sendiri mengundang kesalahan. Ya. Ada korban yang hadir karena itu tadi. Ada orang-orang yang, atau bahkan dirinya itu sendiri. Atau bisa jadi kita itu jadi korban karena kita memposisikan diri kita untuk siap jadi korban. Paham ya? Nangkap dari beberapa contoh saya tadi. Saya tidak masuk ke teori secara lengkap dulu. Jadi ini teorinya saya tidak mau panjang lebar. Intinya, saya mulai dari sini. Viktimisasi ada diartikan sebagai proses menjadi korban. Ya, proses jadi korban. Yang ingin dilihat tuh kenapa dia bisa jadi korban. Nanti dikasih embel-embel, apalagi kalau ternyata ada satu struktur tertentu yang mengakibatkan dia jadi korban itu. Nah, mari kita lihat salah satunya. Bentuk viktimisasinya itu bisa jadi karena ada tirani. Kalau kita membiarkan pemerintah yang sewenang-wenang, itu namanya ya kita siap saja. Entah tetangga kita, entah siapa saja, atau bahkan diri kita, siap-siap nanti dihukum dengan cara sewenang-wenang pula. Oh, enggak saya kok yang kena. Iya, tapi belum tentu jaminan kalau ke depannya bukan saudara yang kena. Lalu ketika hadir diktator, makanya kita menentang betul, ya, ketika era reformasi itu, suatu pemimpin yang terus-terusan memimpin, apalagi nanti diteruskan jadi dinasti ya. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya nyinggungnya waktu reformasi ya. Saya bicara, reformasi itu menginginkan ada kekuasaan itu tidak dipegang oleh seseorang atau kelompok orang tertentu terus-terusan, sehingga dia bisa bertindak semau gue. Seakan-akan negeri ini punya bapak lu, misalnya. Saya tidak nyinggung siapa-siapa. Sehingga aspek apapun, baik dari pemerintahan, dari eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, bisa dipesan oleh diktator itu. Pesan sama omnya, pamannya, atau siapa-siapa gitu. Sehingga ketika hadir korban, yaitu kalau bahasanya, yaitu menunggu waktu saja, yaitu sangat dimungkinkan, itu ya wajar, itu dampak yang pasti terjadilah. Kenapa? Karena ada, bisa jadi karena ada ofensif ya, keabsolutan, ada penekanan, penindasan yang terjadi di mana? Kemarin ada satu pulau itu yang orangnya diusir, masyarakat ada, itulah saya lupa ya. Lalu ketika ada rasis, ketika rasis itu dibiarkan, rasisme itu dibiarkan, atau dia hadir, termasuk nih kalau sekarang diserang itu kan ya, tentu apa namanya, tirani dan itu bisa jadi hadir bukan hanya dalam konteks pemerintahan, bisa jadi dalam relasi hubungan sehari-hari, orang tua ke anak. Bisa jadi ya, bisa jadi dosen ke mahasiswa ya kan, berapa kasus tuh kemarin kita tuh kan dosen yang apa namanya melakukan tindakan-tindakan tidak baik kepada mahasiswanya, atau mahasiswa yang melakukan tindakan tidak baik pada dosen dan gurunya. Oke, sambil aja jalan ya. Atau ada tindakan-tindakan seksisme. Ya, pada kelompok tertentu, dan sebagainya. Misalnya ini cewek nih, gini-gini nih, wah nih kayak gini nih, kalau ini tuh pasti begini nih, nah gitu. Ini diteliti oleh para ahli untuk melihat apakah yang begini-begini itu bisa menimbulkan sesuatu.
Oh, jadi kalau ada benih-benih yang seperti ini, itu siap-siap akan ada korbannya. Kalau dosen bisa menjual, wah, kamu mau dapat nilai berapa sama saya? Mau ngasih saya apa? Nah, gitu. Sehingga bisa jadi dosen, ini adalah satu contoh di kelas ya. Dosennya bisa barter. Kamu ngasih apa ke saya? Saya bisa kasih nilai A. Relasi-relasi yang seperti ini. Itu yang melahirkan korban. Korupsi yang berkembang begitu banyak saat ini tuh kan muncul dari relasi-relasi itu. You minta apa? Saya bisa ini. Saya bisa kasih ini. Tapi you kasih apa ke saya? Saya belajar tindak hukum anti korupsi, tindak pidana korupsi, lalu teknik penyelidikan tindak pidana khusus, salah satunya korupsi itu oleh seorang guru besar yang saat ini baru diberhentikan dari Wamenkumham. Salah saya sebut namanya, tidak saya sebut namanya. Itu dosen saya. Saat ini dia jadi tersangka korupsi. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi nggak tahu lah ya. Saya belajar dengan sangat baik dengan beliau. Saya akui beliau sangat pintar dalam mengajarkan dengan sangat baik. Tapi ternyata kondisinya ada begitu. Ketika beliau masuk ke pemerintahan, ada dugaan gitu, transaksional. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online mengaku dipukul oleh salah satu oknum petugas Polsek Cilengsi Bogor, Jawa Barat saat melaporkan kejadian curanmor yang menimpanya. Pihak Polres Bogor mengkonfirmasi kejadian itu dan memastikan oknum terduga pelaku saat ini dalam proses penyelidikan Bogor. Kinerja Polsek Cilengsi Kabupaten Bogor mendapat sorotan setelah viralnya kisah seorang pengendara ojek online melaporkan kehilangan motornya namun ditolak. Bahkan mengaku dipukul salah satu oknum petugas polisi. Kisah Charlie, saat pengendara ojol ini viral usai dibagikan salah satu akun Instagram atas nama Marina Rizkan Hari. Charlie diceritakan kehilangan motor usai ditipu penumpangnya yang mengajak makan di sebuah warung pecel ayam. Berdalih ingin mengambil uang di ATM, sang penumpang meminjam motor Charlie. Disangka motor Charlie tak kunjung kembali. Di saat itu Charlie bertemu Marina dan membagikan kisahnya ke media sosial. Charlie pun disarankan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Namun saat ke Polsek Cilengsi, laporan Charlie tak digubris. Dengan alasan Charlie tak memiliki BPKB motor akibat motornya masih dalam proses cicilan. Charlie yang tetap ingin laporannya diproses ternyata berbuah kekesalan salah satu oknum polisi tersebut. Charlie bahkan disebut dipukul di bagian dada. Yang Polres Bogor mengkonfirmasi kejadian itu dan memastikan oknum terduga pelaku saat ini dalam proses penyelidikan propam. Kami sudah mengambil langkah-langkah dengan melakukan penindakan terhadap anggota anggota yang bersangkutan. Saat ini di dalam pemeriksaan propam Polres Bogor. Kemudian terhadap pelapor juga kami sudah memberikan pelayanan dan membantu yang bersangkutan untuk mengurus administrasi di mana motornya yang kehilangan tersebut. Apabila nanti hasil pemeriksaan ternyata ada ditemukan sebagaimana yang diatur di dalam Kode Etik Polri, kami akan menggunakan Perpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri. Jadi terhadap yang bersangkutan akan disidangkan sebagaimana sidang komisi kode etik. Jika terbukti ada pemukulan, maka oknum polisi tersebut akan ditindakan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan kode etik kepolisian saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Di Bogor, Jawa Barat, Ustaz Saripudin, TV One mengabarkan. Polisi itu penegak hukum, ya. Nah, ini yang disebut double victimization. Dia itu sudah korban, dia itu sudah jadi korban satu tindak pidana, ditipu orang, dibawa kabur motornya. Ketika dia meminta
diperjuangkan haknya ke kepolisian, ke satu struktur negara yang bahkan polisi itu digaji, diambil gajinya dari pajak masyarakat. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat, untuk membantu masyarakat, termasuk yang kehilangan tadi. Tetapi yang terjadi malah gitu kan? Yang terjadi bukanlah dia mendapatkan hak aja, bukanlah dia dilayani dengan baik, tapi yang terjadi malah apa yang terjadi seperti yang. Nah ini ya, setelah tadi kita bicara tentang ada korban, menjadi korban dan sebagainya. Bahkan ketika dia betul-betul sebagai korban, lalu ingin mengajukan haknya, ya itu. Apakah sekali? Nah, saya carikan lagi lah. Saya sengaja nyari contoh, nanti dibilang menjelekkan. Ketika laporannya contohnya cuma satu. Video ucapan yang kurang mengenakan saat menerima laporan pencurian oleh oknum aparat viral di media sosial. Momen tersebut kini harus menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam. Kasus laporan pencurian tas oleh warga yang tak ditanggapi responsif oleh oknum anggota kepolisian viral di media sosial. Insiden pencurian tersebut terekam kamera pengawas. Pelaku menggunakan modus memberitahu pengemudi mobil agar pengemudi keluar dari mobilnya. Perbuatan ini kemudian menjadi barang saat pengemudi memeriksa kendaraannya. Korban yang melapor justru mendapat perlakuan yang kurang menyandai dari aparat yang bertugas. Nah, dari proses keluarga itu, saya cuma ditanyain, kayaknya apa aja sih? Ada itu. Saya sebutin beberapa sekali pakai, saya sebutin yang kredit. Terus dia tanya, ternyata apa baru apa? Nah, terus dia nggak tanya atau panjang lebar, langsung bilang, tapi itu apa sih penyakitan belum banyak? Nah, saya orang kecil pak, cuma saya belum penyakitan berapa banyak. Saya itu nggak tahu pak, artinya banyak loh, gede. Saya itu penyakitan cuma 2 mandiri sama PKRI. Dia menyampaikan demikian. Waktu saya sudah berusaha, bukan menggunakan bapak bicara seperti itu. Dan saya tidak jalankan kalau berapa demikian buat dibacakan bapak, saya tidak diskusi untuk menjelaskan sekali. Dan dia tinggalin saya kayak pakai dua. Atas perbuatan yang tidak menyenangkan ini, Kapolres Metro Jakarta Timur menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat atas kelakuan oknum tersebut. Pada pelaku sendiri kita sudah lakukan pemeriksaan secara intensif dan tidak dipastikan bahwa pemeriksaan itu tidak mengganggu dengan proses pemeriksaan atau proses secara teknologi. Pelanggaran yang dilakukan membuat tentu saya kalau secara tersebut dikenal kepada masyarakat untuk kemudian saya kembali yang kami akan mengurus oknum atau tugas yang tidak bisa melakukan diri, tidak bisa berbagi atau mengatakan suami. Aisda RP yang dinilai telah melanggar SOP dan mencoreng nama baik institusi Polri kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Metro Jakarta Timur dan akan disidangkan pada Rabu mendatang. Dari Jakarta, Timur Tobi, Yuan mengatakan. Itu yang viral dan ketahuan. Negeri ini sering disebut ada satu istilah itu apa? No viral, no justice. No viral, no justice. Nggak viral gitu, nggak diproses, cuekin aja. Nah, gitu. Ya, mau nggak mau itu yang kita dihadapkan pada hal itu. Tadi saya coba simpulkan. Yang pertama tadi saya bicara bahwa ada viktimisasi. Lebih-lebih itu terstruktur. Struktur itu yang membentuk nanti ada korbannya. Korbannya tinggal nunggu waktu aja lah gitu. Kalau ada satu bangunan dari awal perencanaannya nggak bagus, begininya nggak bagus,
ada korupsi di dalamnya, siap-siap aja kalau nanti bangunan itu roboh, hancur, itu tidak bisa langsung dikualifikasikan sebagai itu bencana alam. Ya. Ada kejadian sekian tahun yang lalu di Tenggarong itu, mungkin saudara ingat, itu adalah karena itu kejadiannya sangat luar biasa, itu robohnya jembatan di Tenggarong itu. Kalau pernah tahu ya, ada jembatan antara menyebabkan Tenggarong dan Tenggarong seberang, itu jembatannya roboh. Korbannya sekian banyak orang, saya nggak tahu jumlah pastinya. Yang jadi masalah adalah ternyata robohnya itu jembatan setelah diteliti ada unsur-unsur kelalaian manusia, baik dari konstruksi awalnya termasuk pemeliharaannya. Itu kan kejadiannya ketika ada pemeliharaan. Nah, ternyata pemeliharaannya itu ada SOP yang tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan jembatannya roboh. Ya gitu. Bisa jadi bangunan itu bagus, tapi perawatannya tidak standar. Sampai kejadian berapa bulan yang lalu ada satu villa di Bali, itu dia pakai villanya tuh di bukit. Jadi dia villanya tuh ada lift terbukanya gitu. Ya. So, mungkin saudara mengikuti berapa kejadian itu, beritanya. Jadi liftnya itu mengantarkan ke atas ke bawah begitu, tapi bukan ke atas, dia lebih miring ke samping gitu. Nah, dan liftnya terbuka. Ada satu kejadian, salah satu pengunjungnya itu yang menginap di situ naik liftnya dan liftnya putus kabelnya dan jatuh sampai bawah, meninggal dunia. Berapa orang? Hati-hati ya naik lift ya. Siapa yang pernah kekunci? Setelah usut punya usut, jadi dulu waktu dibangun liftnya itu kabelnya ada 3. Lalu setelah perawatan, teknisinya menawarkan ini aja Pak, pakai kabel 1 aja tapi dia yang kuat, nggak perlu kabelnya 3. Digantilah kabelnya jadi 1. Nah, kabel 1 itulah yang putus. Sehingga teknisinya termasuk yang punya hotelnya ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Kelalaian. Ada prosedur-prosedur. Jadi waktu awal tuh bagus tuh, liftnya bagus, tapi waktu perawatan karena memang waktunya diganti, tapi digantinya tidak sesuai, entah karena faktor murah kah apa kah, ya kan sama kayak kalian kan kalau motor apa gitu, apakah mau ganti yang ori apa yang KW-nya spare part-nya, nah gitu. Kalau yang pakai KW ya siap-siap juga, nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya contohnya kayak tadi tuh, liftnya putus. Saya nggak tahu ya liftnya itu diganti yang KW apa. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi itu kalau itu ada kelalaian bisa kena pimpinan kampus ini. Kalau ada bangunan di sini misalnya kan ada kejadian tuh atap langit-langitnya ambrol gitu, lagi kuliah begitu tiba-tiba jebol gitu kan. Kepala-kepala kalian yang kena kan. Itu kan, oh Pak ini musibah, belum tentu. Bisa jadi ada kesalahan desain, kesalahan apa, dan gitu. Yang bertanggung jawab. Itu tadi, viktimisasi. Lagi viktimisasi. Ada lagi double viktimisasi. Apa ya? Ketika sudah jadi korban tadi, lapor ke situ, malah sengsara pelapornya. Dengan kejadian ini. Apakah itu hanya di tingkat kepolisian? Nah, yang terakhir saya akan kasih contoh sebagai penutup. Ini perdebatan. Kenapa? Karena menurut dia sebagai korban. Menurut dia dijadikan korban. Tapi dari sudut pandang pakar yang lain, nah itu kan dalih aja. Sekarang gitu ya, playing victim. Wah, saya ini korbannya, ini korbannya. Nah, kita lihat dulu. Kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati menilai jaksa penuntut ilmu hukum mempertahankan pemikiran yang overpatriarki terhadap kliennya. Hal itu disampaikan kuasa hukum Putri Febri Diansyah dalam sidang beragendakan publik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari 2023.
PBB nilai dalam konsepsi kekerasan seksual, kebenaran atau double victimization bermula dari kepikiran yang salah kaprah itu. Ia menyebut putri seolah-olah disalahkan karena berpakaian seksi dan membuat definisi seksi tersendiri tidak dibahas saksi atau ahli di persidangan. Penuntut umum tetap bersikukuh mempertahankan paradigma berpikir over patriarki saat menyebut terdakwa menggunakan pakaian seksi, pakaian yang tidak pantas sebagai bagian dari skenario adanya pelecehan seksual. Dalam konsepsi kekerasan seksual, kebenaran atau bahkan double victimization seringkali berasal dari cara berpikir yang salah seperti ini. Seolah-olah menyalahkan korban yang berpakaian seksi dan membuat definisi tersendiri yang tidak pernah dibahas atau disampaikan saksi atau ahli langsung dalam proses persidangan ini. Diberitakan sebelumnya, jaksa sempat menjalani pakaian seksi Putri Chandrawati usai mendengar nota pembelaan yang dibacakan Putri pada Rabu 25 Januari 2023 lalu. Jaksa menilai bahwa tidak wajar bagi seorang istri di beberapa posisi dengan dua seperti Putri mengenakan pakaian seksi. Apalagi pada saat itu Verdi Sambo berstatus sebagai Kadif Propam Polri. Salah satu isu yang paling ramai tentang ini adalah isu kenapa dia diperkosa, kenapa dia dilecehkan, kenapa dia disuit-suitin gitu cewek-ceweknya, kenapa? Ya salah ceweknya sendiri, pakaiannya kayak gitu. Nah itu kan sering jadi perdebatan panjang. Oh enggak Pak, bebas kami pakaian dan sebagainya. Nanti perempuannya bela begitu saja. Saya akan berhenti di sini, saya tidak akan masuk ke perdebatan itu. Jadi bisa jadi bahan saudara bagi yang belum punya bahan dan belum menulis artikel jurnalnya. Saya berhenti di sini dulu, kita ketemu di mata kuliah hukum pidana. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.